Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Juri yang terhormat. Perkenalkan, aku Delia Maria Saragi dari SMP Strada Santa Maria 1. Pada kesempatan ini, aku ingin menceritakan sebuah legenda yang berjudul Timun Mas. Timun Mas menceritakan seorang wanita tua yang bernama Mbok Sani. Mbok Sani hidup sebatang kara dan ia sangat ingin memiliki anak. Namun, takdir berkata lain. Hingga suatu hari, saat Mbok Sani sedang berdoa meminta anak, tanpa ia sadari, ada sesosok raksasa yang mendengar doa Mbok Sani dan berkata akan mengabulkan doa Mbok Sani. Mbok Sani terkejut, tapi ia tak punya pilihan karena ia sangat ingin memiliki anak. Aku bisa memberimu seorang anak, nenek tua, tapi dengan syarat, jika anak itu sudah berusia 6 tahun, kembalikanlah padaku, maka aku akan menyantapnya. Jadi, kau harus mengurus anak itu dengan baik. Mendengar itu, Mbok Sani ketakutan. Dan tiba-tiba raksasa itu memberi segenggam biji timun dan menyuruh Mbok Sani untuk menanam di ladangnya. Baiklah nenek tua, terimalah biji-biji timun ini, maka kau akan mendapatkan seorang bayi perempuan. Maka Mbok Sani segera berlari ke ladangnya dan menanam biji-biji timun ini. Beberapa bulan kemudian, ternyata timun-timun itu tumbuh dengan subur. Tetapi ada satu timun yang berbeda dari lainnya. Timun itu sangat besar dan berwarna emas. Dengan rasa penasaran, Mbok Sani memetik buah itu dan membelahnya. Ternyata di dalam timun itu terdapat seorang bayi perempuan yang sedang tertidur pulas. Melihat itu, Mbok Sani sangat bahagia dan langsung menimang anak itu. Tak lelo, 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 lelo. Anak itu dinamai Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang ceria dan rajin membantu ibunya. Tetapi saat Timun Mas menginjak usia 6 tahun, suara menggelegar dari buto ijo pun datang kembali dan menagih janjinya. Hahaha, aku datang kembali. Mana anak itu, nenek tua? Serahkan padaku. Mbok Sani ketakutan. Raksasa, berilah aku waktu 2 tahun lagi. Anak ini masih terlalu kecil. Jika kau memakannya, pasti kau tidak akan kenyang. Raksasa itu kesal, tapi ia tak punya pilihan. Ia juga tidak mau menyantap anak sekecil itu. Baiklah, 2 tahun lagi. Setiap hari, Mbok Sani dan Timun Mas terus berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Hingga suatu hari, keduanya bertemu seorang pertapa dan Mbok Sani menceritakan semua kejadian itu kepada pertapa itu. Pertapa itu memberi 4 kantong kepada Timun Mas dan Mbok Sani. Hihihi, aku adalah pertapa di desa ini. Aku bisa membantumu untuk kabur dari buto ijo. Ini dia. Ini adalah 4 kantong. Jika kalian dikejar raksasa itu, maka kalian harus lari sekencang mungkin dan lemparkan isi kantong ini satu persatu. 2 tahun berlalu. Dan ya, raksasa itu datang kembali ke rumah Mbok Sani dengan rasa
yang sangat bahagia karena ia sudah tidak sabar untuk menyantap timun mas. Melihat itu, timun mas segera berlari ke arah pintu belakang rumahnya. Ibu! Melihat itu, raksasa sangat kesal. Apa-apaan ini? Mengapa anak itu kabur? Dan raksasa mengejar timun mas. Melihat itu, timun mas sangat takut dan ia membuka kantong pertama yang berisi biji timun. Biji timun itu dilempar kepada buto ijo dan ya berubah menjadi ladang timun, sehingga buto ijo sulit bergerak karena terjerat oleh batang-batang timun. Tetapi ia tidak menyerah, ia terus berlari. Melihat itu, timun mas semakin panik dan ia membuka kantong kedua yang berisi jarum. Jarum-jarum itu ditebarkan pada buto ijo dan jarum-jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang sangat amat besar, sehingga buto ijo terluka oleh bambu-bambu runcing itu. Lagi dan lagi, buto ijo berhasil melewati hutan bambu itu. Dan timun mas langsung membuka kantong ketiga yang berisi garam. Garam-garam itu ditebarkan pada buto ijo. Tiba-tiba wilayah itu berubah menjadi laut yang sangat dalam dan sangat luas. Tetapi lagi dan lagi buto ijo berhasil menyeberangi lautan itu. Dengan penuh keyakinan, timun mas melempar terasi itu kepada buto ijo. Terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas, sehingga buto ijo terperosok masuk ke dalam lumpur itu. Ya, timun mas berhasil kabur dari raksasa itu. Mulai saat itu, Mbok Sarni dan timun mas hidup bahagia dan tidak ada satupun yang mengganggu mereka lagi. Pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah kita tidak boleh takut dalam kejahatan. Kita harus berani dan harus yakin dengan apa yang kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih.